didukung oleh Ya, tadi pertanyaannya masih belum dijawab berkaitan dengan apa yang saya tanyakan, silakan dijawab. Kontrak politik. Ada dua hal. Setidaknya saya pernah mendapatkan amanah untuk menjadi gubernur. 2 periode. Kontraknya adalah kamu layani masyarakat, pemerintahanmu harus bersih dan harus melayani. Jaga NKRI, jaga Pancasila. Itu kontrak wajib buat kami. Yang kedua, dalam penentuan kabinet, kita bicara satu kalimat. Kabinet mesti dibentuk dalam zakon kabinet, kabinet ahli. Siapa kemudian? Kami harus menghormati seluruh partai pengusung, yang masing-masing pasti punya kader atau punya rekomendasi. Maka dimunculkanlah diskusi bahwa nanti dalam penentuannya kita akan bicara bersama. Itu etik politik buat kami. Jadi tidak ada terlalu yang dirisaukan. Kalau kemudian dari itu mungkin ada orang kecewa, saya kira hampir seluruh praktek politik Pak Mahfud ya, yang ada hari ini pasti semua ikut menentukan dan ikut berkontribusi. Dan seperti apa yang ada dalam formatur kabinet hari ini. Toh itu juga merepresentasikan A, B, C, D, E. Itu sesuatu yang biasa saja. Kontrak politik itu ada atau tidak sebenarnya? Kontraknya itu melayani masyarakat, menjaga NKRI, dan itu yang selalu diberikan kepada kader-kader yang menjabat sebagai pimpinan. Satu lagi sebelum kita beranjak ke masalah yang lain. Berkaitan dengan selama ini keyakinan orang bahwa Anda adalah penerus Pak Jokowi. Dengan karakter dan sifat dan semua kebijakan yang Anda ambil mirip Pak Jokowi dan orang berharap nanti akan seperti itu. Tapi kemudian kita lihat banyak yang meragukan Anda akan seberani Pak Jokowi dalam hal menghadapi atau berbeda pandang dengan kebijakan partai. Pak Jokowi berani. Salah satu contoh yang paling baru adalah ketika dia merestui Gibran untuk menjadi pasangan Pak Prabowo, kemudian Kaesang untuk menjadi ketua umum PSI. Anda dianggap tidak akan berani dan Anda akan menjadi petugas partai yang hanya menjalankan perintah partai. Saya kader partai, lahir dari partai, digembleng di partai, mendapatkan penugasan di partai, melayani masyarakat dari partai. Ada satu loyalitas dalam sebuah organisasi yang harus kita taati. Sebagai wartawan di media ini pasti akan ikut dengan keputusan institusi. Saya hakul yakin itu. Artinya kalau ada keputusan atau kebijakan partai yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip Anda atau hati Anda tetap jalankan itu. Tidak bisa putusan hitam putih yang berkaitan dengan apakah itu, ini atau itu. Sebelum diputuskan, kami selalu bicara. Kami punya pengalaman 10 tahun. Kami punya pengalaman 10 tahun ketika berbeda kami berbicara. Ketika itu keras saya ambil keputusan. Dan itu berjalan baik-baik saja. Jadi artinya ketika perbedaan keputusan yang menjadi prinsip-prinsip yang ada di partai, ideologi partai, dan mesti dilaksanakan, kita tinggal bicara. Karena saya lahir di sini, maka kemungkinan besar friksinya akan kecil karena saya paham betul partai ini, saya ngerti ideologi ini, saya ngerti misi partai ini, platform ini, kemana kita harus melangkah. Oke. Tapi Mas Ganjar, kalau toh ternyata tetap berbeda antara kebijakan yang Mas Ganjar ingin ambil dengan kebijakan partai nanti, apakah Mas Ganjar berani berbeda dengan partai? Apa contohnya? Misalnya kalau partai sebetulnya lebih mendukung program A, tapi Mas Ganjar ingin mendukung program B. Kalau itu ideologis kami akan diskusi. Kalau itu berpihak kepada rakyat, kami akan diskusi. Hampir selama kurang lebih 10 tahun kami menyelesaikan persoalan itu, partai tidak pernah komplain. Karena partai saya mengerti apa yang harus saya kerjakan.
ini ideologis, ini tidak melanggar Pancasila, ini moderat untuk seluruh umat, dan kamu harus lakukan itu, maka kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Jadi kami tidak bisa memutuskan hanya sekedar kehendak saya sendiri dan maunya saya sendiri. Maka harus ada maunya nilai bernegara dan ada maunya rakyat. Yang itulah menjadi misi partai. Maunya rakyat, itu yang utama ya Mas Ganjar. Betul. Ya? Oke, baik. Tadi Pak Mahfud sudah menyinggung soal survei. Kalau selama ini Pak Mahfud mengatakan dirinya belum muncul di survei, di baliho juga belum ada, spanduk belum ada. Tapi memang Pak Mahfud kita lihat kami akan menampilkan survei-survei yang sudah memasukkan nama Pak Mahfud, tapi memang ini belum atau sebelum deklarasi ya. Jadi ini adalah 3 survei terbaru, tapi 3 survei ini memang belum dilakukan atau dilakukan sebelum deklarasi. Coba kita tampilkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah survei dari LSI Denny JA. Kami cantumkan tanggal di sini ya supaya jelas ini memang sebelum deklarasi pasangan Ganjar Mahfud. Di situ yang memimpin adalah pasangan Prabowo Gibran, kemudian baru Ganjar Mahfud dengan 36,9%, kemudian pasangan Anies Muhaimin. Selanjutnya, survei Alfara Research Center. Ini tanggal 1 sampai 6 Oktober, lagi-lagi sebelum deklarasi Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran 30,1%, Ganjar Mahfud 36,5%, kemudian Anies Muhaimin 19,4%. Dan ada satu lagi survei dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan tanggal 16 sampai 20 Oktober atau ini adalah periode setelah putusan MK. Putusan MK yang akhirnya membolehkan Capres-Cawapres belum berusia 40 tahun tapi pernah memiliki pengalaman kepala daerah untuk menjadi Capres-Cawapres. Prabowo Gibran 36,1%, Ganjar Mahfud 33,7%, Anies Muhaimin 23,7%. Nah, Pak Mahfud, kalau dilihat dari survei-survei ini, lagi-lagi ini sebelum deklarasi, apakah Anda yakin hari ini ceritanya akan berbeda? Ketika Anda sudah dideklarasikan, ceritanya akan berbeda. Angka-angka ini akan jauh untuk pasangan Ganjar Mahfud naiknya. Saya yakin, karena ini survei-survei kan belum mengcover ketika seperti saya katakan, mereka banyak yang menunggu kan, Pak Mahfud tuh mau kemana kan gitu. Nah waktu saya pidato saya katakan, maka bagi Anda yang menunggu pada hari ini saya menyatakan bersedia, silakan sekarang bermigrasi bagi mereka yang sudah terlanjur tempat, yang belum masuk gitu. Nanti kita lihat aja kira-kira 2 minggu ke depan gitu. Saya yakin. Lihat aja ya. Ya. Oke, baik. Menarik Sylvia ya. Optimis sekali. Ha. Waktu di sini ada Mas Anies dan Gus Cak Imin. Imin ya hadir. Saya tanyakan ini ke Muhaimin Iskandar, Ya. Pak Mahfud. Saya bilang seberapa yakin dia bisa mengalahkan Anda di Jawa Timur dan merebut suara dari kaum Nahdlin. Dia bilang hakul yakin. Dia merasa dia lebih dikenal, lebih punya mesin penggerak dibandingkan Anda. Sampai di sini apa komentar Anda? Survei tidak ada yang membuktikan itu sama sekali. Survei apapun selalu saya di atas kalau bicara Jawa Timur. Iya. Tidak ada yang menunjukkan Muhaimin lebih tinggi dari saya, baik di seluruh Jawa Timur maupun khusus untuk NU. Kan selalu saya sama Khofifah di atas. Tapi tidak apa-apa, dia punya hakul yakin kan, harus hakul yakin orang berdua. Enggak, Anda baca aja semua survei yang ada sebelum itu. Kalau bicara Jawa Timur, bicara NU gitu. Apalagi yang Kompas 11 Oktober kemarin, Kompas yang 11 Oktober sebelum saya deklarasi, untuk luar Jawa dari keseluruhan capres yang ada, saya yang tertinggi 52, yang lain di bawah 45. Tunggu, Anda dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak terlalu percaya atau bahkan tidak percaya pada hasil survei. Survei bisa dipesan, survei bisa diatur, tergantung sudut pandang. Tapi hari ini Anda menyebut survei yang kemudian mengunggulkan Anda. Saya memang tidak begitu percaya pada survei, tapi karena Anda tanya perbandingan survei, maka saya sebut angka survei yang sebenarnya sudah percaya itu.
Gini. Saya baca buku tentang survei. Judulnya tuh Demystifying of Social Statistics. Survei itu bisa dibuat. Mau saya buat Andi lebih tinggi dari Sylvia lebih bisa. Metodenya benar. Tinggal cara bertanyanya. Itu bisa saya menangkan Mas Andi. Sama. Oleh sebab itu, wah itu kan tergantung pesanan. Iya kan? Bisa gitu. Baik. Nah, tapi ada yang objektif juga Apa yang itu? tidak pernah muncul ke publik gitu ya. Saya coba sejak lama misalnya, saya maaf menyebut lembaga survei Indopol itu kan udah lama menyebut itu tertinggi. Saya udah lama, kemudian dikonfirmasi oleh Alfara kan, dan masih banyak lagi. Gitu. Tapi tidak apa-apa, semua orang harus percaya bahwa dirinya menang. Kalau tidak ya kan tidak akan menjadi calon. Baik. Baik. Kalau gitu kita lupakan survei. Pertanyaannya sederhana. Apa hebatnya Anda dibandingkan Muhaimin Iskandar? Tunggu, Pak Mahfud. Tanyakan. Sebelum dijawab, ini menarik ya. Sebelum dijawab, kita jeda terlebih dahulu ya. Biar dipersiapkan dulu jawabannya. Ki Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.